Selamat datang pemirsa di podcast Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Simang Perwira, pemirsa kita akan ngobrol mengenai peran wisata desa untuk meningkatkan perekonomian lokal di desa begitu pemirsa. Dan kalau kita ngomongin soal wisata desa begitu ya, alias desa wisata ini dalam beberapa tahun terakhir memang wisata berbasis desa ini jadi primadona karena masyarakat urban alias perkotaan ini butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada di perkotaan, makanya larinya ke desa karena ketika melihat desa, kemudian melihat sawah yang menghampar, keindahan alam yang menghampar, kemudian energinya bangkit lagi gitu pemirsa. Nah, inilah yang kemudian digencarkan oleh masing-masing kementerian yang saya ketahui ya, ada dulu Kemenparekraf itu punya yang namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi mengkompetisikan desa-desa wisata di seluruh Indonesia agar memunculkan potensi-potensinya begitu. Di Jawa Timur juga ada pemirsa namanya Dewi Sae. Nah, Dewi Sae ini juga sama bagaimana caranya agar masing-masing desa di Jawa Timur ini bisa punya potensi lah agar bisa bersaing begitu ya antar desa dan juga memandirikan perekonomiannya begitu pemirsa. Nah, sekarang kita akan ngobrol hal ini pemirsa bersama dengan Ibu Roaitu Nafif Laha yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil Kabupaten Kota Kediri pemirsa. Oke, Bu Nafif, sapaannya hari ini kita matching juga Bu ya. Matching sekali. Chemistry-nya dapat. Aduh, iya. Ngeping ya. Ngeping ya perempuan ya. Oke deh. Ibu suka ini nggak Bu? Berwisata ke desa-desa juga nggak Bu? Selama ini belum banyak yang saya kunjungi, terutama kalau saya sebagai representasi DPRD Jawa Timur untuk wilayah Kediri Raya, memang belum maksimal saya melakukan kunjungan-kunjungan ke desa wisata. Tapi sudah ada beberapa yang sempat saya singgahi, misalnya di Jambu, Kayen Kidul, itu ada petik buah. Jadi di situ memang yang sangat potensial adalah apokatnya, besar-besar begitu apokatnya. Memang menjadi produk unggulan di desa wisata tersebut. Ada kemudian di Siman Kepung, itu juga ada. Dan yang tak kalah menggelora dan dikenal oleh mungkin se-Jawa Timur tahu itu adalah lereng Gunung Kelut. Nah, iya. Saya kira Mbak Sima juga pernah ke sana ya. Di Kelut ini luar biasa potensinya, alamnya, gunungnya. Kemudian juga bagaimana di sana UMKM berkembang dengan baik. Gitu. Jadi ya mungkin saya harus banyak mengulik desa-desa wisata yang ada di Kediri Raya, terutama dapil saya ya Mbak ya. Tapi luar biasa saya kira. Apresiasinya apa ya? Semangat para kepala desa, Pok Darwisnya, Bumdesnya untuk menggali potensi desanya. Nah, itu yang saya mau tanyakan juga Bu. Desa wisata semakin ke sini itu jumlahnya semakin banyak Bu. Masing-masing daerah juga ingin gitu menunjukkan dirinya sebagai desa wisata dan juga ingin mandiri melalui desa wisata. Karena ketika ada desa wisata otomatis akan ada yang namanya penginapan untuk warga lokal, kemudian UMKM-nya juga jalan, souvenir bisa dijual, kemudian juga makanan, minuman, potensi desa, pertaniannya juga bisa hidup begitu Bu. Nah, gimana sih Bu sebenarnya caranya untuk memunculkan potensi-potensi desa agar masing-masing desa, terutama mungkin yang di dapilnya jenengan gitu ya di Kabupaten Kediri Raya ini bisa punya unique selling point-nya tersendiri gitu Bu, berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita amati sebenarnya cukup variatif ya. Masing-masing desa itu punya keunggulan masing-masing. Dan ketika program desa wisata ini dimunculkan, hampir seluruh desa berikhtiar untuk memunculkan potensi wilayahnya masing-masing. Nah ini cukup bagus saya kira. Iklimnya cukup bagus. Nah tetapi kemudian tidak semua desa wisata itu berkembang dengan baik. Banyak juga desa wisata yang pada akhirnya sakgredekan. Apa bahasa sakgredekan itu apa ya? Tiba-tiba, bukan? Hanya muncul sesaat. Okay. Nah itu hanya muncul sesaat.
yang kemudian tidak produktif lagi. Tetapi juga masih beberapa banyak juga desa wisata yang masih bertahan sampai saat ini bahkan berkembang dengan baik. Nah, kalau kita melihat potensi itu, kita cukup appreciate ya sebagai warga Jawa Timur, ternyata desa wisata seluruh Jawa Timur cukup luar biasa. Dan potensinya juga luar biasa, akhirnya bisa mengangkat perekonomian yang ada di desa masing-masing. Kalau ngomong secara Jawa Timur, memang kita banyak ya, ada Tumpak Sewu, ada Osing Gunung Kemiren Kidul, juga. ada Pujon Kidul, itu juga bagus. Kemudian ada lagi mana ya? Osing Kemiren Osing Banyuwangi. Kemiren, betul, itu juga luar biasa. Dan lagi kalau lebih spesifik lagi, kalau di dapil kita itu ada Brumbung. Nah, itu juga luar biasa karena dia mengambil kearifan lokal di mana potensi itu di situ ada air apa ya, dianggap air suci mungkin ya, air suci. Jadi dibawa, airnya itu dibawa, kemudian dibuat dalam tiap tanggal 30 Juni atau Juli ya, saya lupa. Itu ada semacam apa ya namanya, masyarakat berkumpul di situ dan kemudian menjadikan bukan ritual ya, Gerbekan gitu, gerbekan Bu, lah ya, kalau orang bilang itu begitu. Hmm. Nah, ini menjadi kearifan lokal tersendiri dan di situ pasti banyak orang ngumpul, tidak hanya di desa tersebut tapi juga hampir sekabupaten Kediri ikut menyaksikan bagaimana prosesi itu. Karena memang yang dianggap menjadi ikonnya adalah air tersebut. Nah, ini juga menarik saya kira. Terus kalau Gunung Kelut nggak usah dibilang ya. Gunung Kelut cukup luar biasa. Terus ada lagi beberapa desa itu ada yang punya goa di Kepong, itu apa saya lupa namanya, goa apa. Nah, itu juga bagus. Jadi banyak saya kira. Terus di Semen itu sekarang juga digalakkan juga. Kecamatan Semen maksud saya, kalau di Kediri itu juga bagus. Nah, saya melihatnya begini. Ketika ini dikelola dengan baik dan benar, kemudian apa itu namanya, menggalakkannya atau sponsorshipnya atau kemudian mempromosikannya secara baik, akhirnya juga berkembang dengan baik. Ada juga pasar desa, pasar kuno. Pasar kuno itu bagaimana uangnya pakai daun. Yang Nah, itu kepingan kan bambu itu. iya, ada yang kepingan bambu, ada yang pakai daun. Nah, itu dinilai satu daun berapa begitu, itu juga ada. Dan menggali makanan-makanan khas yang ada di Kediri. Baik. Nah, itu juga luar biasa Mbak, saya kira. Berarti kalau kita ingin menggali unique selling point dari masing-masing desa, itu kita nggak perlu jauh-jauh berpikir ke depan, tapi lihat sekeliling saja sudah cukup begitu Bu ya. Potensi Betul, daerah betul, geografinya, betul. topografinya begitu. Iya. Saya sepakat itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya Kabupaten Kediri, sebenarnya kita kalau mau self healing itu nggak perlu jauh-jauh. Cukup di kota kita sendiri deh. Satu irit. Betul. Irit. Kemudian kita bisa menikmati udara yang segar di sekeliling kita. Kemudian juga satu sisi lagi, kita nggak perlu jauh-jauh sebenarnya bagaimana kita keberpihakan kita tuh kelihatan. Oh, ini untuk kita, warga desa kita, untuk kita. Kemudian juga nanti perputaran perekonomiannya juga untuk kita sendiri, artinya nggak kemana-mana. Betul. Dan itu akan membuat kita lebih bergairah lagi dalam memaksimalkan potensi desa itu sendiri. Satu yang saya ingin tanyakan Bu, ini ketika desa wisata di masing-masing desa di Kabupaten Kediri Raya kemudian mencuat begitu Bu ya, hadir. Nah, apakah sudah efektif begitu Bu dalam menyerap tenaga kerja? Karena kalau kita bicara desa, pasti orang-orang desa itu maunya larinya ke kota untuk bekerja gitu ya. Harapannya kan dengan adanya desa wisata ini bisa memunculkan ekonomi, tapi juga menjalin tenaga kerja lokal aja gitu. Nah, apakah sudah seperti itu Bu kalau di Kabupaten Kediri Raya? Impian, cita-cita pasti seperti itu ya. Cita-cita kita, tujuan kita, goal kita adalah bagaimana desa wisata ini mampu menggali para pemuda kita, potensi itu jangan sampai lari kemana-mana. Ini loh ada bidang garap yang harus kita garap di desa kita. Maka ini harus kita lakukan.
Salah satunya adalah mengajak para pemuda kita, kalau ini potensinya adalah misalkan kayak saya bilang di Jambu itu ada apokat. Ayo kita bekerja sama di sini. Ayo kita semua seluruh warga desa kita tanam apokat sebagai pilot project. Kemudian tidak hanya di satu tempat saja maksud saya. Oh, hanya di desa ini aja, hanya di lokasi ini saja, tapi bisa menyebar, menular ke seluruh tanah-tanah, mungkin ada tanah pekarangan yang nganggur atau bagaimana. Ini kita tanami apokat sebagai pilot. Akhirnya satu desa itu menjadi oh tidak hanya satu lokasinya, ternyata hampir satu desa. Nah ini saya kira cukup menarik dan sebenarnya sudah tidak apa ya, saya bilang bahwa ini sudah bagus, sudah sangat bagus menggali itu, tapi alangkah lebih indah lagi kalau kemudian kita menggerakkan seluruh masyarakat kita, terutama pemuda-pemudinya, untuk ikut. Ayo kita berpartisipasi menjadikan bahwa kalau apokat ya apokat, kalau nanas ya nanas, kalau yang lainnya ya oke lah, yang lainnya padi, tebu. Iya harus begitu. Baik, ayo pemuda-pemuda di Jawa Timur dan juga Kediri bangun desa gitu Bu ya. Bangun desa yang masing-masing. Kita bangga dengan desa kita sendiri. Dengan desa kita sendiri. Kita akan ngobrolin hal ini lagi, tapi kita jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami. Di era digital ini, pemirsa, sebenarnya desa wisata itu bisa terus berkembang. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mempromosikannya ke halayak ramai agar dikunjungi juga oleh wisatawan. Kemudian syukur-syukur, alhamdulillah dapat investor dari luar untuk mengembangkan desanya, begitu ya. Nah, dengan cara hal inilah harapannya para wisatawan itu datang ke suatu desa bisa berkelanjutan. Nggak cuma sekali datang, habis itu udah gitu kan Bu ya. Betul. Harapannya tuh kayak gitu Bu. Iya, memang apa ya yang saya katakan tadi seperti sak gretekan itu tadi kan. Nah kita harus meminimalisir itu. Makanya desa wisata ini ada yang sudah mampu mengakses startup, ya kan? Startup. Bagaimana digitalisasi diproyeksikan yang ada di desa wisata tersebut. Dan ini tidak semuanya sudah mengakses itu. Startup itu ya plus minus ya saya kira, memang berbiaya pastinya. Tetapi ini cukup membantu dalam hal promosi, dalam hal pengelolaan, dalam hal bagaimana setiap hari kemampuan desa itu untuk mengakses para wisatawan. Bagaimana kekurangannya, terus apa yang perlu ditambah dan sebagainya, itu sangat-sangat data itu sangat-sangat diperlukan kalau kita ngomong startup ya. Memaksimalkan potensi di desa itu dengan baik dan terkelola dengan manis juga. Tapi sekali lagi belum banyak desa wisata juga yang memanfaatkan itu, masih bersifat manual. Nah, ini yang pada akhirnya kadang tidak bisa bertahan lama. Sangat disayangkan ketika mereka sudah bersusah payah untuk menjadikan desa wisata, potensi lokalnya, kearifan lokalnya, ini sudah di-up, tapi kemudian menjadi stuck. Nah, ini kita harus berkaca, di Sempu Ngancar itu sudah dapat kategori 50 besar ADWI dari Kemenparekraf. Nah, ini juga menjadi contoh konkret bahwa di Sempu ini selain kearifan lokal, dia punya identitas, punya jaranan lokal yang namanya Pesona Kelut. Nah, ini ternyata cukup menjadikan ikon juga. Oh, bagus ya ternyata desa ini punya ikon ini. Selain juga bagaimana mereka memaksimalkan makanan-makanan lokal yang ada di Sempu tersebut. Nah, ini contoh konkret yang bisa ditiru oleh desa-desa wisata, terutama di Kediri Raya ya. Meniru itu boleh kan, mengambil ilmu itu juga boleh saya kira. ATM ya Bu ya. Betul. Dan akhirnya para pemuda di situ ikut nyengkuyung bersama-sama, baik sebagai pemandu wisatanya, karena ada keliling desa itu, apa namanya? Jadi ada semacam angkutan di situ, keliling sedesa. Tur desa. Tur desa, betul. Lupa saya namanya. Tur desa, betul. Nah ini cukup menarik ternyata. Nah
Dan ini dikelola oleh warga desa tersebut. Nah, ayo monggo lah semua desa wisata yang hari ini layah ya walayamut, atau nggak layah ya walayamut, nggak hidup juga, hidup segan, mati pun nggak mau. Oke. Nah, ini harus meniru juga ini gimana sih survivalnya kalau kita mau ngomong desa wisata ini harus bagus, terkelola dengan baik, potensi lokalnya dapat, penambahan income per kapita warganya dapat. Nah, ini juga kita harus banyak bertukar ilmu dengan desa wisata yang sudah mendapatkan anugerah ADWI tadi. Baik. Masuk 50 besar ADWI Bu ya, Betul, tahun lalu, tahun 2024. Iya, baru 2024 kalau nggak salah ini. Nah, ini artinya memang di Jawa Timur ini banyak sekali desa-desa yang kemudian dilirik oleh nasional gitu ya. Betul. Karena masuk ajang bergengsi tadi Pujon. Pujon Kidul kan juga dapat kan, dan luar biasa omsetnya dalam setiap bulannya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beliaunya yang menjadi inisiatornya, kepala desanya, dan sekarang sudah modern, sudah tidak menjadi kepala desa, dan itu omsetnya sudah miliaran setiap bulan. Semua potensi yang paling mengesankan itu adalah pengelolaan sampahnya. Jadi di situ semua diajak untuk bersama-sama. Ayo, yang dulunya para pemuda desa pengangguran, itu diajak semuanya, ayo. Bikin bank sampah. Bikin bank sampah, rumahnya harus bersih semuanya. Bahkan banyak wisatawan dari luar negeri yang belajar ke desa tersebut. Nah, ini luar biasa ini. Wah, keren juga ya ini, saya pikir. Dan kita perlu ke sana loh Mbak Sima. Mau Bu, saya diajak ya. Ayo. Bu Ayo ke sana. Bu Naomi, sebentar. Oke, terkait dengan perannya jenengan juga nih di Komisi B DPRD Jawa Timur, ini kan pasti juga support dong Bu dengan adanya desa wisata, apalagi di dapilnya jenengan gitu ya. Langkah konkretnya seperti apa Bu kemudian? Supportnya tuh dalam bentuk yang bagaimana? Ya, tentunya saya ingin ada beberapa pelatihan kepada beberapa pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut untuk mengikuti bagaimana sih mengembangkan potensi desanya masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana akses modalnya, bagaimana bekerja sama dan bersinergi antara pemerintah desa, BUMDesnya, kemudian masyarakatnya. Ini kan harus kompak. Kalau nggak kompak kan nggak jadi juga ini. Nah, ini saya mulai kemarin kita mengajukan. Insya Allah di bulan Juli ini kita ada pelatihan tentang desa wisata. Dari kami, kita ajukan kepada Disbudpar, saya ingin mengajak seluruh komponen minimal di desa itu ada satu, kita ajak bersama-sama, kalaupun nggak bisa satu, ya setiap kecamatan satu lah. Ini menarik. Untuk bersama-sama mengulik gimana sih kita harus mengelola desa wisata itu. Nah, itu isinya seperti apa Bu? Apakah nantinya akan ada semacam bootcamp begitu Bu, jadi masing-masing desa memberikan satu perwakilannya untuk kemudian diajak di bootcamp, jadi apa ya istilahnya, nginep ini saya harus pemetaan dulu. Nah, untuk awal kita secara umum dulu, tapi selebihnya nanti akan spesifik, kita akan mengajak, ayo kita keliling ke desa wisata yang ada di Kediri Raya, mana yang paling potensial, kita ajak ke sana. Para yang ikut pelatihan tadi tentunya loh ya, yang pemuda-pemudi tadi, ayo kita keliling. Apa yang bisa kita petik dari semuanya itu, terutama yang sempuh ya, yang kalian sudah dapat ADWI tadi. Masuk 50 besar ADWI. Iya betul. Ini harus kita lakukan. Kalau kita ngomong bagaimana desa wisata di Kediri survive semuanya. Nggak ada yang mati tadi loh. Mati segan, hidup pun juga tak mau begitu ya. Eman. Baik. Kemudian Bu melihat bahwa kalau misalkan desa wisata itu bisa berkembang, tadi Kediri juga masing-masing desanya tuh punya potensi-potensi entah itu kebudayaan, potensi alam yang bisa dalam tanda kutip dijual begitu Bu ya, untuk dipamerkan atau dipersembahkan gitulah kepada masyarakat seluruh Jawa Timur. Kemudian bagaimana dengan bisa mengetahui gitu Bu, bahwa mindset orang-orang ini kalau mau liburan ya udah ke sini aja gitu. Kemudian kalau mau mencari peluang ekonomi ya sudah ke sini aja begitu Bu. Nggak perlu jauh-jauh ke tempat lain. Kita akan membahasnya Bu
Jangan dibahas dulu, tetap bersama kami. Siap. Itulah pemirsa, di segmen sebelumnya saya tadi saya menanyakan kepada Bu Nafif begitu ya terkait dengan Bu gimana sih caranya agar menyadarkan masyarakat-masyarakat desa terutama generasi mudanya tuh biar stay aja di desanya masing-masing. Karena kalau misalkan desa wisata ini diberdayakan, dioptimalkan dengan baik begitu ya, mungkin akan muncul peluang kerja baru misalkan tour guide tadi. Kemudian juga Betul. peluang karir seperti pemandu wisata tuh tadi tour guide ya. Lalu juga transportasinya jalan, wisata kulinernya jalan, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Eh, Kalau seperti ini sebenarnya kembali lagi kepada mindset ya, mindset masyarakat kita. Nah, Kediri itu letaknya kalau mau ngomong wisata, maka yang menjadi mindset sebagian besar masyarakat kita adalah kita enaknya ke Batu aja, ke Malang aja. Iya, iya. Lah, akhirnya kita tuh dilewatin. Nah, kalau kita mau mengubah mindset itu, ya maka ayo kita adakan deh pertemuan-pertemuan yang khusus membahas ini, bagaimana concern kita kepada desa wisata, terutama kepada pemuda-pemudi kita. Ayo kita optimalkan. Kalau ke Batu, Malang punya ini, Kediri juga bisa. Apalagi hari ini kita slogan atau tagline-nya Kediri itu adalah Kediri berbudaya. Kediri berbudaya itu benar-benar Bupati kita itu mengulik habis-habisan terkait tradisi, budaya, termasuk desa wisata, itu sebenarnya sangat eksplor, sangat maksimal. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat desa atau masyarakat Kabupaten Kediri ini, ayo jangan keluar kabupaten kita. Iya. Kesini aja loh. Betul. Kolot itu indah loh. Betul. Ngancar itu, Sempu itu indah loh. Ngomong kemudian ada gerojokan, bukan gerojokan sih, air terjun dulu di Semen. Bagus juga, nggak kalah sih saya kira dengan yang ada di Coban Rondo ya, di Malang itu. Di Batu atau Malang? Pujon. Nah, nggak kalah juga. Nah, ini yang perlu kita galakkan. Makanya sekali lagi pelatihan atau pertemuan atau FGD dengan para pemuda-pemuda kita yang ada di desa itu perlu kita lakukan maksimal. Harapan saya adalah kita memiliki waktu dan kesempatan baik difasilitasi oleh Pemkab maupun oleh Pemprov untuk menggali potensi ini, mengubah mindset kita untuk cinta desa kita, cinta kota kita, dan kita akan tidak kemana-mana. Apalagi hari ini ya, ngomong efisiensi nih. Iya, betul. Ngomong efisiensi akhirnya banyak sekolahan yang tidak boleh keluar kabupaten. Oh, itu luar biasa saya kira. Kenapa Bu? Jadi kalau ngomong rekreasi, ya rekreasi di sekitar kita saja. Biar perputaran ekonominya nggak kemana-mana, ya cukup di kota atau kabupaten kita. Nah, ini biar nggak Malang saja yang kaya, nggak Surabaya saja yang kaya, begitu. Nah, Kediri juga harus kaya ini dalam hal bagaimana kita memasukkan income kita tidak keluar kabupaten atau kota kita. Padahal kalau saya lihat di media sosial Bu, GNFI Good News from Indonesia itu Bu ya, Kediri adalah salah satu kota terkaya di Indonesia Bu, karena punya kota tertua. Iya juga betul. Kota tertua adalah di Kediri. Jadi ada Eyang Sri Aji Jayabaya. Ini cukup menarik, hampir seluruh kalau kita ngomong tokoh-tokoh nasional hampir ke sana semuanya ya. Dan itu memang luar biasa karena ini menjadi ikon juga di Kediri bahwa kita punya Eyang Sri Aji Jayabaya di mana ada Serat Jayabaya yang ramalannya wow begitu. Prediksinya tepat begitu Bu ya, ramalan tepat terhadap Indonesia. Indonesia betul. Iya. Baik. Kemudian Bu, apa yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing desa di Kediri ini Bu untuk bisa lebih lagi meningkatkan potensi desanya masing-masing menjadi desa wisata gitu Bu? Di Kediri hampir semuanya sudah melakukan itu Mbak. Sudah siap semua berarti ya? Sudah diuji cobakan dan sudah ada yang luar biasa. Ya memang sekali lagi ada yang saya bilang bahwa ada yang stuck. Nah, kalau ngomong persiapan sudah siap semuanya sebenarnya. Dan
Dinas Pariwisata saya kira juga sangat concern di dalam hal ini. Cuman lagi-lagi harus terus dipupuk. Stimulan, semangat, spirit untuk memajukan desa wisata itu jangan pernah berhenti sampai di sini. Ayo terus kita gali. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak hanya keunikan atau kearifan lokal di desa itu, tapi kalau misalkan ada yang lain, why not? Begitu kan? Betul. Kenapa tidak kita harus memaksimalkan potensi desa itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran semua orang itu kan ketika awal banyak yang wisatawan banyak yang masuk, tapi ketika pertengahan orang sudah bosan. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Bosan akhirnya. Ya cuman itu-itu aja. Kalau ngomong itu-itu aja berarti kan ada potensi yang belum kita maksimalkan. Biar bisa menarik daya pikat para wisatawan untuk selalu datang ke situ. Baik. Nah, ini yang harus kita lakukan, Mbak, saya kira. Baik. Ekonomi kreatifnya digali lagi, tapi kalau misalkan kita mau ekonomi kreatifnya itu digali lagi melalui pertumbuhan UMKM, kemudian juga wisata alamnya, wisata budayanya juga, otomatis kita butuh yang namanya tadi promosi gitu ya. Bagaimana kemudian digitalisasi desa yang ada di Kediri, Bu? Atau di Jawa Timur? Hari ini marak, bukan marak lagi sih saya kira. Program pemerintah baik provinsi maupun nasional itu digitalisasi dalam berbagai hal. Baik UMKM, baik desa wisata, baik pertanian kita, semuanya hampir memaksimalkan digitalisasi. Betul. Baik dari promosi, baik dari bagaimana kita melakukan transaksi, bagaimana QRIS hari ini mendunia. Betul. Itu luar biasa. Sekarang bahkan hari ini kita mengadakan pelatihan terkait ini dari Kementerian Ekonomi, UMKM, Koperasi dan UMKM terkait digitalisasi. Semuanya diajari tentang bagaimana memiliki QRIS, termasuk desa wisata saya kira sudah melakukan. Nah, transaksi ini yang kemudian nggak berputar kemana-mana kan akhirnya. Betul. Ini sudah masuk dalam poin bahwa income per kapita masyarakat di desa itu sudah harus terangkat melalui QRIS tadi. Nah, juga kemudian bagaimana masyarakat kita ini akhirnya melek terhadap digitalisasi ini. Jadi kalau ngomong yang jadul-jadul, yang tua-tua nggak mau digitalisasi, tapi bagaimana membuat mindset para pemuda kita melek digitalisasi. Hari ini kita mengadakan pelatihan itu kebetulan, Mbak. Dan hampir seluruh kecamatan kita ambil satu begitu, biar lebih seimbang. Nah, akhirnya nanti biar semua melek lah. Isinya tentang apa itu, Bu? Kalau ngomong digitalisasi hari ini masih UMKM. Bagaimana UMKM itu masuk di desa wisata masing-masing, mewarnai di desa wisatanya masing-masing. Walaupun ada yang hidup, saya bilang ada yang hidup, ada yang tidak. Nah, tapi minimal mereka bisa punya warna tersendiri di dalam ikut menyemarakkan desa wisata tersebut. Baik. Desa wisata di Kediri nggak kalah cantiknya, pemirsa. Nanti kalau misalkan Anda nggak percaya, langsung aja main ketemu sama Ibu ya. Nanti disambut sama Ibu. Kekelut ya, Mbak ya? Off-road lah. Iya. Baik. Ini kan di Jawa Timur juga punya namanya Dewi Sae, Desa Wisata Sejahtera, Amanah, Religius, dan Eksis Berdaya Saing. Panjang ya namanya ya. Ini merupakan program dari pemerintah provinsi kita, Bu. Sebenarnya juga mungkin sudah diberikan edukasi juga terkait dengan desa wisata, memunculkan potensi-potensi desa wisata. Boleh, Bu, sedikit reviewnya Ibu tentang Dewi Sae ini, Bu. Kemudian juga harapannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu juga harapannya juga kepada pemirsa yang melihat hari ini, apalagi adalah masyarakat Kediri yang kemudian adalah warga di dapilnya Ibu begitu, agar terus memunculkan potensi-potensi dan tidak menyerah begitu ya. Kalau tadi ada desa yang geradakan atau apa Bu? Bahasa Jawanya Bu. Sagredekan alias tiba-tiba ada tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, itu gimana caranya biar sustainable gitu, berkelanjutan? Monggo silakan. Hari ini memang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur sudah melakukan inovasi-inovasi. Jadi tinggal bagaimana di kabupaten atau kota masing-masing memaksimalkan itu. Walaupun secara finansial mungkin saya kira
kurang besar juga, tapi itu sudah cukup menjadi stimulan bagi warga, bagi kabupaten dan kota untuk terus menjadikan desa wisata itu sebagai satu potensi yang bisa menambah income per kapita di desa tersebut. Jadi kalau ngomong ini, saya pikir Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur tinggal memoles atau apa ya bahasa saya ini, meningkatkannya. Memang ada beberapa potensi desa wisata atau bahkan wisatanya milik provinsi yang belum tergali dengan maksimal juga. Betul. Nah ini juga ketika kita tanya memang ya sekali lagi kita harus berbagi, berbagi PAD. Jadi memang harus kita yang di desa atau warga kabupaten atau kota itu harus berupaya maksimal untuk memaksimalkan itu. Tidak mungkin kita menggantungkan sepenuhnya kepada Provinsi Jawa Timur. Karena butuh inovasi-inovasi itu dari masing-masing kabupaten dan kota. Apalagi kalau misalkan nanti ya pemirsa aset-aset dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat untuk kepentingan pariwisata begitu Bu ya. Baik kalau gitu terima kasih Ibu sudah main-main di podcast Rembuk Jawa Timur Garuda TV. Kita ngobrolin soal apa lagi kira-kira Bu? Tunggu ya. Tetap bersama kami nanti ya. Saya Sima Perwira dan juga Ibu Nafif pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.